NIM 18100-239. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 untuk mata kuliah Anggaran Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Saya akan menjelaskan pada bagian bagaimana perkembangan anggaran sektor publik, kemudian perbedaan antara anggaran tradisional dan juga anggaran berbasis pendekatan NPM atau New Public Management, dan bagaimana perubahan pendekatan anggaran. Baik, yang pertama adalah perkembangan dari anggaran sektor publik. Nah, untuk anggaran sektor publik ini, sistem penyusunannya berkembang sesuai dengan adanya manajemen sektor publik dan juga adanya perkembangan tuntutan dari masyarakat. Nah, secara umum ada dua pendekatan yang dipakai. Yang pertama adalah anggaran tradisional atau konvensional, dan yang kedua adalah anggaran yang berbasis pendekatan NPM atau New Public Management. Nah, untuk yang pertama adalah anggaran tradisional atau konvensional. Nah, untuk anggaran tradisional ini biasanya dia digunakan oleh negara-negara berkembang. Ciri-cirinya ada 6. Yang pertama adalah cara penyusunan anggaran ini didasarkan atas pendekatan inkrementalis. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan inkrementalis di sini adalah penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai rupiah pada item-item yang telah ada pada data sebelumnya yang diambil dari tahun sebelumnya sebagai dasar. Kemudian yang kedua adalah struktur dan susunan anggaran ini bersifat line item. Nah, untuk metode penyusunan ini biasanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Nah, metode line item budget ini biasanya tidak memungkinkan untuk mengurangi item-item yang terdapat pada penerimaan dan pengeluaran yang sudah terstruktur di dalam anggaran. Yang ketiga adalah cenderung sentralis atau dia berorientasi pada pusat atau dia berorientasi ke pusat. Yang keempat adalah bersifat spesifikasi, artinya dia membahas hal-hal khusus baik itu dalam proses perincian dan lain sebagainya. Kemudian bersifat tahunan dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Yang kedua adalah anggaran publik berbasis pendekatan NPM atau New Public Management. Nah, NPM sendiri ini dia sudah dikenal dari tahun 1980-an yang sudah mulai merubah sistem dari anggaran tradisional. Nah, untuk model NPM sendiri dia lebih berfokus kepada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Nah, oleh karena itu ada salah satu model NPM yang dikemukakan oleh Osborne dan Gabler, di mana konsep itu dikenal dengan Reinventing Government. Nah, dalam konsep tersebut dibahas secara umum bagaimana pemerintah yang katalis, bagaimana pemerintah yang berorientasi pada hasil, kemudian pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan wirausaha, antisipatif, desentralis, dan bagaimana pemerintah yang berorientasi pada perkembangan pasar dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya adalah perbedaan antara anggaran tradisional dan anggaran yang berbasis pendekatan NPM. Nah, untuk yang pertama, anggaran tradisional itu dia bersifat sentralis atau berorientasi kepada pusat, sedangkan untuk NPM dia lebih bersifat desentralisasi dan developed manajemen atau dia lebih kepada penyerahan wewenang. Kemudian yang kedua adalah anggaran tradisional, dia berorientasi pada input saja, sedangkan untuk NPM dia berorientasi pada input, output, dan outcome. Nah, ini berhubungan dengan value for money. Yang ketiga adalah anggaran tradisional, dia tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, sedangkan untuk NPM dia terkait dengan perencanaan jangka panjang. Yang keempat adalah di mana untuk anggaran tradisional ini dia menggunakan line item dan inkrementalis, sedangkan untuk NPM dia berdasarkan dari sasaran kinerja bukan pada kebijakan. Yang berikut adalah untuk anggaran tradisional dia menggunakan prinsip anggaran bruto dan aturan klasik yang disebut dengan Ford accounting, sedangkan untuk NPM sendiri dia menggunakan zero based budgeting atau ZBB dan juga planning programming budgeting system atau PPBS. Dan untuk anggaran tradisional dia bersifat tahunan dan spesifik atau lebih khusus, sedangkan untuk NPM dia bersifat sistematik dan rasional. Selanjutnya adalah perubahan pendekatan anggaran. Nah, perubahan pendekatan anggaran ini biasanya terjadi akibat adanya perubahan atau perkembangan yang mendorong untuk mengembangkan pendekatan mana yang lebih sistematis dalam sistem penyusunan dan perencanaan anggaran sektor publik. Misalnya seperti adanya teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, kemudian ada zero based budgeting atau ZBB, dan juga ada planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Nah, untuk pendekatan baru dalam sistem penyusunan
dan perencanaan anggaran sektor publik ini tentunya dia memiliki beberapa karakteristik secara umum, misalnya seperti pengambilan keputusan yang rasional, dia bersifat komprehensif atau luas dan jelas, bahkan dia berjangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada input, tetapi dia juga berorientasi pada output dan outcome. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Bayu Sustika, NIM 18100200037. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Zero Based Budgeting atau dikenal dengan SBB. SBB digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Nah, dalam SBB ini ada beberapa komponen. Yang pertama, proses implementasi TB. Dalam proses ini terdapat beberapa proses, yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Ini dimana merupakan sistem anggaran berbasis pusat bertanggung jawab sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Ini merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian aktivitas organisasi dan berfungsi untuk mengevaluasi individual. Paket keputusan ini dibuat oleh manajer untuk bertanggung jawab dan harus menunjukkan detail-detail pendekatan dan estimasi biaya dari pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Yang ketiga, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya itu meranking semua paket berdasarkan manfaat terhadap organisasi. Yang kedua, keunggulan SBB, di mana yang pertama, jika SBB dilaksanakan dengan baik, maka dapat dihasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, SBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, mempermudah untuk mengidentifikasi terjadinya efisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang berikut, kelemahan SBB. Prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis. Yang kedua, SBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi SBB membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, masalah besar yang dihadapi SBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan tersebut. Itu anggaran kinerja digunakan untuk mencapai tujuan. Penilaian anggaran kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros. Yang berikut, planning, programming, and budgeting system atau dikenal PBS. PBS ini merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan, dan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis kinerja. PBS ini ditunjukkan untuk
membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya yang secara lebih baik. Hal ini dikarenakan masyarakat menuntut banyak lebih dari yang diharapkan. Makanya manajemen pemerintah harus membuat keputusan alokasi sumber daya yang lebih baik. Untuk berikut proses implementasi PPBS. Ini yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dan masing-masing program. Yang keempat, pemilihan program yang dimiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. 5. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hakiki, NIM 18100-250. Selanjutnya materi tentang karakteristik PPBS atau Planning, Programming, and Budgeting System. Ada beberapa karakteristik PPBS. Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan yang keempat, analisis secara sistematik atas berbagai alternatif dan program, yaitu identifikasi tujuan secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, sistematis biaya total dari masing-masing alternatif program, dan estimasi manfaat yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. Yang selanjutnya, kelebihan PPBS. Yang pertama, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Dan yang keempat, lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Adapun beberapa kekurangan PPBS, yang pertama, membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, sulit untuk diimplementasikan. Yang terakhir, mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Yang berikutnya, jenis pengeluaran dan penerimaan negara. Yang pertama, perkiraan penerimaan negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu anggaran. Ada dua jenis penerimaan dalam negara, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Adapun penerimaan perpajakan dapat diperoleh dari yang pertama, pajak penghasilan minyak dan gas atau non-minyak dan gas. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan. Yang keempat, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kelima, pajak lainnya. Dan yang keenam, pajak perdagangan internasional. Yang ketujuh, bea masuk. Yang kedelapan adalah pajak atau pungutan ekspor. Adapun penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jenisnya yang pertama itu penerimaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, bagian laba BUMN. Dan yang ketiga, PNPB lainnya. Sedangkan untuk jenis penerimaan luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman ke luar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para turis yang datang ke Indonesia. Dan yang terakhir, perkiraan pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu negara
demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua jenis bentuk perkiraan pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Seperti yang pertama, pengeluaran untuk belanja pegawai, untuk belanja barang, untuk subsidi daerah otonom, untuk membayar bunga dan cicilan hutang, dan untuk pengeluaran lainnya. Pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan. Yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya yang pertama, pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga negara. Yang kedua, pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah. Dan yang ketiga, untuk pengeluaran pembangunan lainnya juga. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.